akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah. Shalom anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Kok coklat-coklat? Pasti Bu ikut aku ya? Ya, kompak dong. Iya, anak Tuhan itu harus kompak. Iya. Apalagi kita pagi ini siap Untuk memuji Tuhan. Iya, sekolah Kita minggu. mau beribadah ya. Nah, 1 minggu sudah berlalu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKPI Ebenezer Bontang. Kita sapa lagi. Yuk, kita sapa lagi. 1, 2, 3. Shalom anak Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Iya. Tadi senyumnya sudah bagus ya Bu? Sudah dong. Sudah cantik. Cantik. Oh, iya. Lagi di rumah. Oh iya. Sudah mandi, sarapan, duduk yang manis, membawa Alkitab dan persembahan. Pastinya sudah disiapkan semua. Terlebih hati. Baiklah, sebelum sekolah minggu kita mulai, kita bersatu dulu ya. Sikap berdoa ya teman-teman. Amin. Amin. Bu, sepanjang minggu ini kira-kira apa yang buat Ibu bahagia? Saya bahagia karena selalu sehat. Puji Tuhan. Saya bahagia karena berhasil memberkati teman-teman. Oh iya, ingat mendoakan teman-teman. Iya, seperti tema minggu lalu. Berhasil karena saya jadi berkat Untuk ngajarin, iya, ngajarin teman yang nggak ngerti PR, adik-adik yang lebih kecil. Itu jadi berkat Bu. Iya dong. Oke, kita siap bernyanyi? Siap dong. Iya. Dengan pujian kita. Mari kita bersukaria. Ikuti gerakan Inang ya sama Ibu Semi ya. Iya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Bu, bisa nggak bersukaria kalau misalnya uang jajan nggak dikasih? Masa harus uang jajan Ibu baru bersukaria? Ikan sudah biasa jajan. Sekarang nggak bisa jajan kemana-mana Bu. Jajannya di rumah aja. Berarti biar nggak ada jajan, tetap bersukaria, Iya tetap Bu. merasa bahagia. Harus. Dengan pujian kita hari ini, Iya. kurasa bahagia. Iya. Baiklah,
Hari ini kita bernyanyi Marka Setan Dihancurkan. Setan dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi. Maka setan dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, GKPI, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, GKPI, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oh. Kan ini pujian. Iya, berarti pedangnya doa. Iya. Penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan. Iya. Itu artinya pedang supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita tetap anak Tuhan yang setia. Iya. Lagu berikutnya apa, Bu? Lagu berikutnya hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bu, Ibu punya musuh nggak? Pasti ada yang nggak senang lihat kita. Itu termasuk musuh enggak, Bu? Kalau orang nggak senang sama kita, tapi kita tetap senang sama dia, itu tidak musuh. Oh iya. Karena tadi berarti dibilang ada kan, bedanya, Bu ya. jadi sahabat semua. Iya. Jadikan musuh itu sahabat, jadikan rasa malas itu sahabat. Supaya tidak jadi malas. Iya. Jadi Saya bilang begini, malas, jangan malas, kita rajin. Akhirnya malas jadi rajin, bersahabat. iya, tapi karena kita tahu itu malas tidak baik, nanti kita jadi rajin. Baiklah, kita mau berdoa. Kita akan
angkat pujian. Teman-teman boleh duduk ya, karena kita akan berdoa diiringi pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kudus Engkau Tuhan, oleh karenanya kami datang kepadamu untuk memohon ampun atas segala pelanggaran-pelanggaran, mungkin dosa yang boleh kami lakukan sepanjang minggu ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kami datang dan sudah bernyanyi kepada Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersukacita, karena kami tahu Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa buat kesehatan kami, kesehatan orang tua kami, kesehatan Amang dan Inang Pendeta, serta guru-guru sekolah minggu semua, sehingga kami boleh bisa hari ini Tuhan bersekolah minggu. Berkati para hamba-Mu ya Bapa, mereka yang memimpin pujian, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Opung, biarlah kiranya apa yang Opung sampaikan kepada kami, boleh kami mengerti, dan kami akan belajar dan berusaha untuk melakukannya di kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua Bapa pada hari ini bahkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap sekolah minggu pada pagi hari ini. Amin. Amin. Aduh, ya, mari Bu kita bertanya-tanya. Apa yang kita pertanyakan ya? Tema minggu lalu apa ya Bu? Iya. Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Apa tema minggu yang lalu? Mari saling memberkati. Aduh, dalam banget itu maknanya Bu. Iya. Memberkati. Emang kita Pak Pendeta memberkati begini? Katanya berdoa, Oh iya. berkata jujur, Iya. membuat senang saudara. Iya. Mau memaafkan ya Bu ya? Iya, mau memaafkan. Atau meminta maaf? Iya, Iya. tidak boleh dendam. Iya. Itu sudah memberkati. Berbagi juga memberkati. Iya, supaya selalu ada sukacita. Nah, hari ini temanya Berani menghadapi tantangan. Anak kecil apa sih tantangannya Bu? Kalau disuruh berdoa, tantangan nggak Bu? Banyak sih. Jangan aku. Malu, takut. Apalagi bernyanyi, Iya, gak ada yang berani. Berarti tantangan juga ya. tantangan juga. Berarti harus berani dong menghadapinya. Iya, Artinya kita harus berani. belajar. Mari kita berani. bernyanyi. Iya. Mari kita berdoa. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita mampu menghadapi tantangan itu. Apalagi di sekolah Bu ya, Iya. banyak yang Wow. harus dipelajari. Banyak, Bu, Bu. tantangannya Iya. di sekolah. Tapi kalau tantangan sekolah minggu, Hmm. siap hatinya berdoa, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya. Apa pujiannya Bu? Ya, pujiannya adalah bersama Yesus lakukan Perkara perkara besar. besar.
bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Perkara anak kecil apa sih, Bu? Ya, malas bangun, Aha. malas membaca. Nuntut uang jajan juga itu perkara itu. Dibiasakan, Bu, ya. Iya, Apa yang diberikan orang tua, terima dengan senang hati. Siapa tahu orang tuanya uangnya sudah habis. ya pasti dikasih kalau diminta. Iya. Masa kita maksa kalau misalnya orang tua nggak punya? Pasti ada sedikit, enggak apa-apa dong. Iya deh. Betul. Lagu tema yang sesungguhnya, Bu. Tentang si Goliat. Badannya yang besar. Sedangkan si Daud Ternyata Goliat yang besar kalah oleh Daud yang oleh kecil. Daud yang kecil. Kenapa? Karena Daud diberkati Tuhan. Iya, dia bersama Tuhan. Mari kita puji dengan pujian pujian Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Bu, gimana kira-kira pas Goliat itu? Jatuh ke letak. Masih sempat menjerit nggak? Kan langsung di kepalanya, paling menjerit sebentar. Gak usah dipikirin. Kita Iya, pikirin sekarang- Daud Iya, yang diberkati Tuhan sehingga mengalahkan Goliat raksasa. iya. Karena Daud datang bersama Tuhan cuma dengan batu kecil, Iya. kayak ketapel begitu, Bu. Jangan Langsung. sampai diketapel Tuhan ya. Iya. Iya. Janji. Iya. Sudah nggak sabaran mau dengar firman Iya, Allah. mau dengar cerita firman Tuhan, Bu. Iya. Karena firman Tuhan mengajar kita berani menghadapi Tantangan tantangan. seperti Daud dengan yakin menghadapi Goliat yang gede. Silakan duduk ya. Kita mau siapkan hati kita untuk memohon tuntunan firman Tuhan dalam hidup kita dengan pujian. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Buka Alkitab lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Bahkan hati dan jiwa kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, ada waktu bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hamba-Mu Kau pakai Tuhan saat ini buat kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, biar kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan mampu menghadapi tantangan dalam hidup kami, anak-anak sekolah minggu, bahkan seluruh jiwa keluarga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh-sungguh mau datang mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, sampai sedemikian jauh ya adik ya. Nah, siapa yang sudah pernah dengar cerita Daud? Siapa yang sudah pernah mendengar cerita Daud? Ya, apalagi Daud melawan Goliat. Ya, adik-adik ya, Goliat ini besar. Dikatakan dalam cerita kita, Goliat itu seperti raksasa, sementara Daud kecil. Jauh bedanya ya. Daud yang masih muda, dikatakan di sini tadi mukanya kemerah-merahan dan elok parasnya ya. Jadi Daud ini gagah orangnya. Nah, ya adik-adik ya,
di sini Goliat mengatakan bahwa siapa kamu, anak kecil ya. Daud diremehkan sama sekali oleh Goliat karena dia menganggap anak kecil mau melawan saya yang besar ini. Lalu diangkat pedangnya sama Goliat. Tapi Daud tidak takut. Daud pantang mundur dan pantang menyerah kepada Goliat. Dia katakan, kalau kamu datang membawa pedang dan dengan baju lengkap, baju perang dan juga lembing, tapi saya datang dengan Tuhan, Tuhan Allah orang Israel. Nah, jadi Daud datang dengan tongkat, batu dan umban ini ketapel ya. Jadi dia pakai itu, bawa itu. Lalu Goliat bilang, aduh, kamu pikir saya anjing kah? Kamu bawa tongkat, malah kamu nanti yang akan mati. Tapi Daud tidak takut karena dia percaya Tuhan akan menyertai dia. Saat Goliat mulai maju mau menyerang Daud lari. Tapi bukanlah lari jauh, lari malah mendekat. Dan Daud ngambil apa? Ngambil batu yang dia sudah siapkan di kantungnya. Itu batu kali yang dia sudah siapkan ya. Dia ambil, lalu dia pasang ke umbannya. Lalu dia putar-putar, dia lemparkan ke arah Goliat. Apa yang terjadi anak-anak? Batu itu mengena pas di dahi Goliat. Dan Goliat jatuh, mukanya menghadap ke tanah. Dia jatuh, tertelungkup ke tanah. Wah, orang Filistin yang lain yang datang sama Daud lari ketakutan. Tetapi Daud tidak lari. Daud langsung pergi ke mayatnya Goliat yang sudah mati tadi. Dia pergi ke sana. Apa yang terjadi anak-anak? Dia potong lehernya Goliat. Dia potong, langsung dia ambil. Orang Filistin yang lain yang bersama-sama dengan Goliat lari kocar-kacir kemana-mana. Mereka pergi kembali ke tempat mereka tinggal, sampai ke dekat ke tempat mereka di Ekron namanya. Mereka lari sampai ke sana, tetapi tetap dikejar oleh orang-orang Israel. Sampai orang-orang Filistin itu mati semua. Banyak sekali orang Filistin itu mati. Nah, kepala Goliat dibawa sama Daud untuk dibawa ke depan Raja Saul, ya. Nah, orang Israel bersukacita karena mereka yang tadinya takut sekali dengan Goliat, sekarang mereka tidak takut lagi karena mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, adik-adik, sampai di sini ya. Oh ya, Opung tanya dulu. Kira-kira tantangan apa yang adik-adik hadapi setiap hari? Ya, tantangan malas belajar, malas berdoa, ya. Nah, ini bagaimana caranya adik-adik supaya bisa menantang ini? Ya, kita harus belajar. Kalaupun kalian kecil, jangan pernah malas untuk berdoa, baca firman, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat kita setia membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya adik-adik ya,
Jadi jangan pernah untuk malas membaca firman Tuhan dan malas untuk membaca Alkitab. Karena Tuhan selalu sayang kepada anak-anak yang mau taat kepada Tuhan, ya. Nah, sekarang hafalan kita Mazmur 27 ayat 1. Ya. Mazmur 27 ayat 1. Ini judul perikopnya adalah aman dalam lindungan Tuhan. Nah, ya. Kalau kita aman dalam lindungan Tuhan, kita belajar untuk sayang dan setia kepada Tuhan. Ya, aku bacakan ya. Ayat 1, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Karena terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, kita tidak usah takut kalau kita punya iman, percaya kepada Tuhan. Kepada siapapun kita tidak pernah takut, apalagi kalau kita tidak salah, ya. Nah, jadi untuk minggu depan ini ayat hafalannya. Nanti boleh anak-anak kirimkan ke Inang Pendeta atau ke Amang Pendeta, ya. Sekarang cerita kita sampai di sini dan ayat hafalan kita sampai di sini. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ceritanya yang mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang mau taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan sayang kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kami selalu hidup bersandar kepada Tuhan hari lepas hari. Karena hanya Tuhanlah penolong kami di saat kami mempunyai tantangan hidup, di saat kami mempunyai sifat yang tidak baik, tetapi Tuhan mau menolong kami untuk kami tetap setia, untuk kami dapat merubah setiap tingkah laku yang kurang baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau seperti Daud ya Tuhan Yesus, yang tetap setia walaupun masih kecil dan muda. Kami mau seperti dia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita Alkitab ini. Biar kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Abah tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah. Salam sehat. Shalom. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom Amang Inang Pendeta dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada kitab Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan sifat baiknya dengan cara menjaganya sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih. Shalom. Shalom. Atapan pada minggu ini tertulis pada kitab Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Shalom, nama pendeta dan guru sekolah minggu. Ini ayat hafalan tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai firman-Mu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya pendeta ibu guru sekolah dan teman-teman. Saya David mau menghafal hafalan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan, iya. Tadi menghadapi tantangan seperti apa tadi, Pung? Malas belajar, juga melawan orang tua. Nggak ada, Pung, nggak ada yang melawan, Pung. Nggak ada. Mereka baik-baik aja, Bu. Oh iya. Kalau malas belajar masih ada, Bu. Malas sekolah minggu juga masih ada, kan? Malas sekolah minggu, malas menghafal hafalan masih ada, Bu, tantangan itu. Malas nyanyi. Iya. Ya udah deh. Tadi kan Tuhan sudah berbagi kepada kita melalui firman-Nya. Iya. Gantian dong kita balas kebaikan Tuhan. Iya, dengan memberikan persembahan. Apa pujiannya, Bu? Hendaklah Masing-masing memberi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah persembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkati orang tua kami yang menolong kami agar kami boleh memberikan persembahan. Berkati mereka ya Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan. Dan pada pagi hari ini juga ya Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam menghadapi tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Di dalam kami yang malas belajar, malas berdoa, malas juga untuk mendengarkan orang tua kami ya Tuhan Yesus, malas juga untuk memuji Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami juga mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita sudah boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih teman-teman yang setia sekolah minggu, yang setia mengirim ayat hafalan, dan yang setia bernyanyi buat Tuhan. Bapak, lagu penutup kita? Jangan lupa. 5M. Oh iya. 5M ya adik-adik. Ya. Memakai masker. Apalagi Bu? Mencuci tangan. Jaga Jaga jarak. Jarak. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Kalau tidak perlu keluar rumah, di rumah saja. Dengan pujian kita Sudah selesai.